yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama 2 bulan kemarin kita belajar tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bapak Ibu, saya merasa Tuhan terus mau ingin kita belajar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena dengar baik, kita tahu dan melakukan itu 2 hal yang berbeda. Sekali lagi, kita hanya sekedar tahu, tapi tidak melakukan, itu berbeda. Kasih katakan amin. Sebab saya ingin jemaat Tuhan bukan sekedar dengar, bukan sekedar tahu, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu, bulan ini kita terus belajar tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah sampai kita melakukan firman Tuhan. Sebabnya saya kasih tema siang hari ini, tumbuh mekar di tanah sukar. Katakan sama-sama. 2, 3. Tumbuh mekar di tanah sukar. Siapa yang mau terus tumbuh mekar walaupun berada di tanah yang sukar? Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Mau? Coba lihat gambarnya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jelas, itu pohon ini tumbuh walaupun atasnya nggak kelihatan, tapi sepertinya ini pohon yang besar, dahannya kuat. Tahu dari mana? Akarnya itu banyak, akarnya kuat, dan dia bertumbuh bukan di tanah yang sembarangan, bukan di tanah yang subur. Dia tumbuhnya itu di batu, di paving block. Seperti kasih Tuhan. Harusnya nggak bisa hidup. Setuju ya? Harusnya ini bukan tanah yang subur untuk pohon ini. Tapi yang saya dapat berkat lewat gambar ini, pohon ini memutuskan untuk tetap tumbuh mekar walaupun berada di tanah yang sukar. Hari ini, berapa banyak kita juga mau seperti pohon di gambar ini? Kita mau memutuskan untuk kita tumbuh mekar walaupun hari-hari ini kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam tantangan, kita berada dalam masalah. Karena saya masih ingat sebuah statement bilang kayak gini, masalah dan tantangan adalah sarapan bagi para juara. Waduh, tadi nggak saling tektok koordinasi, kok hari ini cocok. Lagu pujiannya tentang temanya apa, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan? Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Siapa yang mau jadi lebih dari pemenang? Katakan amin. Amin. Pemenang itu nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, hari-hari kita menyaksikan Olimpiade kan, lagi heboh-hebohnya nih Olimpiade di Perancis. Gak mungkin pemenang itu ujuk-ujuk jadi pemenang, naik di podium dapat medali emas. Dia harus ngalahin apa? Tantangan, masalah, lawan-lawannya. Karena pemenang itu dia harus bertemu dengan lawan, Pak. Pemenang itu harus bertemu dengan masalah, tantangan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita ketemu dengan masalah dan tantangan, itu berarti kita sedang disiapkan untuk menjadi pemenang. Ya, saya katakan amin. Ada siang hari ini yang sedang mengalami masalah? Bapak Ibu nggak usah bilang, dari mukanya udah kelihatan kok ya. Muka-muka yang ngalamin banyak masalah. Tapi saya percaya sekali lagi, masalah dan tantangan adalah sarapan bagi para juara. Asal kita mau memutuskan untuk terus tumbuh mekar di tanah yang sukar. Nah, kita baca ayat ini bersama-sama, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang 7. Hari Rabu yang lalu saya sampaikan di pemuritan. Nah, saya akan sampaikan dari sudut pandang yang berbeda, dari pemahaman pengertian berbeda. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Wah, udah lebih enak ya. Ada TV ini Bapak Ibu ya. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Stop dulu Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini bilang. Nah, saya mau katakan buat Bapak Ibu saudara semua jemaat dikasih Tuhan, ada 2 keputusan penting. Sekali lagi, ada 2 keputusan yang paling terutama dan terpenting dalam hidup kita. Apa kira-kira Bapak Ibu? Next. Yang pertama, keputusan kita yang terpenting dan terutama adalah apa? Menerima Yesus dalam hidup kita. Alkitab tadi bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus dalam hidup kita. Siapa di sini yang sudah memutuskan untuk menerima Yesus dalam hidup setiap kita?
Katakan amin. Amin. Saya bilang itu adalah keputusan yang terutama dan paling penting dalam hidup kita. Karena keputusan itu menentukan bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, tapi juga kelak ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya mau bilang kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama Kristen itu tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Makanya Bapak Ibu, mengambil keputusan itu adalah hal yang terutama dan terpenting. Enggak bisa kita karena orang tua kita beragama Kristen, otomatis kita juga jadi orang Kristen, kita juga menerima Yesus, kita juga menerima kehidupan kekal. Enggak bisa. Karena menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mau pastikan siang hari ini, jangan sampai kita hanya beragama Kristen. Jangan sampai karena orang tua kita agamanya Kristen, ya udah Pak, karena orang tua saya Kristen, hari ini saya juga ya terpaksa ikut Kristen. Ada hari ini Bapak Ibu saya terpaksa Bapak Ibu? Enggak ada ya? Sudah memutuskan benar-benar? Enggak menyesal? Tidak menyesal? Amin. Satu kali ada, kalau Bapak Ibu ya ingat lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Putus apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya diberkati Bapak Ibu ketika saya tahu sejarah atau kisah dari lagu ini. Lagu ini jadi salah satu lagu yang tertua dan dikenang di dalam Kristenan. Bapak Ibu, kisahnya adalah kurang lebih tahun 1900-an ada seorang keluarga, satu kepala di salah suku di Assam di India sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk terima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dan waktu itu nggak mudah, karena suku mereka waktu itu bukan beragama, bukan menjadi Tuhan itu Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mereka diancam, kamu tinggalkan Yesus atau kamu mati. Keluarga ini bilang apa? Ikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Walaupun kami harus tukar nyawa kami, Pak Kepala Suku, mengikut Yesus sudah jadi keputusan. Enggak menyesal? Tidak. Mana anak kamu? Panggil anaknya Bapak Ibu. Ikut Yesus atau anak kamu kami bunuh? Kalau itu kita Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi itu keputusan yang berat, setuju? Dan pria ini berkata, sambil dia nangis, sambil hancur hatinya suami istri ini, karena mereka harus mempertaruhkan nyawa anak-anak. Mungkin kalau kita dihadapkan dengan pilihan itu, saya nggak tahu apa yang kita putuskan Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, mereka berdua memutuskan. Yesus sambil nangis. Anaknya dibunuh depan mata kepala. Nggak cukup, istrinya dipanggil. Istri atau tinggalkan Yesus. Pria ini berkata apa? Yesus keputusan. Belum hilang kesedihannya. Istrinya dia lihat di depan mata kepalanya sendiri harus kehilangan nyawanya. Sekarang istri yang dia kasih juga harus dia pertaruh. Tapi istrinya bilang apa? Mengikut Yesus keputusan. Nah, dia dengar, dia bilang, saya tetap pilih Yesus. Penggal istri. Sekarang nyawa kamu atau Yesus? Mengikut Yesus. Satu keluarga dibunuh, dibantai Bapak. Karena apa? Karena pilihan mereka tetap ikut Yesus. Dan yang luar biasa, karena keputusan satu keluarga ini, mereka tidak mati sia-sia.
Mereka mati, saya percaya langsung ketemu jalur cepat, nggak belok-belok, ketemu Bapa di sorga langsung. Setuju ya? Karena mereka nggak mau tukar hidup mereka, pilihan mereka. Dan karena keputusan keluarga ini, satu suku, kepala sukunya terharu. Siapa Yesus? Oh, bisa-bisanya orang serahkan nyawanya demi Yesus. Dia penasaran, dan dia juga akhirnya memutuskan untuk terima Yesus. Dan satu suku itu akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, keputusan yang telah kita ambil itu bukan keputusan yang sembarangan. Itu keputusan yang paling penting dan paling utama dalam hidup setiap kita. Sudah katakan amin. Makanya jangan main-main. Bilang kiri kanan, jangan main. Amin. Amin. Jangan main-main. Karena ini keputusan yang akan berakibat bukan hanya hidup kita hari ini, tapi hidup yang akan datang juga. Jadi itu keputusan penting, keputusan yang terutama dalam hidup kita. Jangan cuma cari Tuhan ketika kita butuh. Sekali lagi, jangan cuma cari Tuhan ketika kita butuh. Kita butuh berkat, kita dalam masalah, wah doanya kuat ditambah dengan puasa Bapak Ibu. Kalau lagi senang, kalau lagi doa kita dijawab, terbanyak orang lupakan Tuhan. Jangan cuma cari Tuhan ketika lagi ada. Sudah katakan amin. Amin. Karena ini keputusan yang sudah kita ambil. Makanya jangan main-main dengan keputusan kita. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kalau tadi saya bilang mengambil Yesus adalah Tuhan dalam juru selamat kita adalah keputusan yang paling penting. Yang pertama. Yang kedua apa? Kira-kira. Yang kedua adalah kita menikah. Ada seorang yang namanya Edwin Louis Cole, dia bilang kayak gini, menikahlah, maka dengan menikah engkau akan lebih dekat ke sorga atau lebih dekat ke neraka. Jadi makanya jangan sampai salah pilih, karena pernikahan dalam Kristenan itu satu kali seumur hidup. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Coba lihat kiri kanannya, istrinya, suaminya, ya, udah nggak bisa lagi. Orang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, Bapak. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda tempat ini, pastikan kita jangan sampai salah pilih. Karena siapa pasanganmu itu akan menentukan. Ada banyak orang yang menyesal, Bapak Ibu. Sekali lagi, dua keputusan penting menerima Yesus. Yang kedua adalah menikah. Makanya sama, Bapak Ibu, hampir sama. Dalam pernikahan kita harus bangun dengan komunikasi. Kita harus bangun, saudaraku. Setuju ya? Dalam Tuhan pun kita harus terus bangun hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Gak cukup kita terima Yesus, gak cukup kita menikah, bikin acara, bikin pesta, kasih sinamot yang ratusan juta, saudara, bikin pesta adat, bikin pesta ini 1 hari 1 malam, gak cukup. Gak cukup, saudaraku, betul? Gak cukup kita menikah dengan orang yang tepat. Oh apa? Saya pikir, saya percaya dia orang yang tepat, orang yang dari Tuhan. Saya udah doakan 7 hari 7 malam. Oh saudara, gak cukup 3 hari 7 hari 7 malam. Tapi engkau dalam pernikahan, engkau nggak pernah saling mengasihi, saling menerima, engkau nggak pernah bangun komunikasi, saudaraku, pasti pasanganmu juga akan tinggalkan engkau. Ya sudah, katakan amin. Harus terus dibangun sama hidup kita, persekutuan dengan Tuhan, saudara. Gak cukup kita terima Yesus, tapi kita harus terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, tadi saya bilang terus tumbuh, terus mekar di tanah yang sukar. Kesukaran atau krisis itu bahasa Cinanya Weiji, artinya itu bahaya. Wei itu bahaya, Ci itu peluang. Jadi krisis atau masalah tergantung respon kita menyikapinya. Boleh kita nyikapi itu sebagai masalah, boleh kita menyikapinya sebagai peluang. Di PHK, kira-kira masalah atau bahaya atau peluang, Bapak Ibu? Ada yang bilang bahaya, aduh Pak, saya nggak dapat gaji lagi. Aduh gimana nanti anak-anak saya makan. Tapi bisa kita pahami juga sebagai peluang. Wah, bisa Pak, nanti saya bisa wirausaha berarti Pak. Ya, kalau tadi penghasilan saya terbatas 1 bulan itu sekian, kalau saya berwirausaha, saya mungkin Pak, saya bisa lebih meningkat lagi. Waktu saya bisa lebih bebas lagi. Tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Ada banyak orang Kristen ketika masalah, wah dia pusing. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ketika kita dengar masalah, apa yang dibayangkan kita? 1-2 detik. Coba langsung yang muncul kata apa? Ketika saya ngomong masalah, apa yang dalam pikiran kita? Apa? Pusing, apalagi? Hah? Susah, apalagi? Hah? Khawatir, ya, pusing, khawatir, cemas, apalagi Bapak Ibu? Asam lambung naik, ya kan? Apalagi Bapak Ibu? Stres, apalagi? Depresi ya, wah depresi, stres, masalah, aduh, ya kan? Baru pulang gereja Pak, dapat masalah Pak, pusing, awak ini Pak, ya kan? Ngeri kali bahaya kan? Aduh, pusing, bahaya, apa namanya? Stres, depresi, bahkan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, masalah bisa kita pahami sebagai bahaya atau peluang bagi orang yang lebih dari pemenang. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Setiap kita ngalamin masalah, coba tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saya? Karena masalah atau pencobaan, bahasa aslinya itu, saudaraku, dilemparkan ke depan. Jadi kalau kita ngalamin masalah, kita sedang dilemparkan kemana? Ke depan. Memang kemasannya masalah itu nggak enak, jelek Bapak Ibu, sehingga kita meresponnya dengan pusing, stres, depresi. Tapi dibalik masalah, banyak kali saya alami dalam kehidupan saya, Tuhan selalu berikan peluang dan kesempatan Bapak Ibu. Saya katakan amin. Karena gini loh, masih ingat gak? Hanya ada 2 jenis orang dalam hidup yang ngalamin masalah. Masih ingat yang pertama apa? Orang apa? Orang gila. Yang kedua orang mati. Makanya kalau kita ngalamin masalah, berarti harus bilang apa? Puji Tuhan. Yang pertama berarti kita bukan orang gila. Yang kedua kita berarti masih hidup. Bilang kiri kanan, kamu ada masalah? Makanya Bapak Ibu, sekarang kalau selama kita hidup pasti kita ngalamin masalah, berarti masalah itu memang tidak harus dihindari. Masalah itu harus kita hadapi. Karena di balik masalah ada kesempatan, ada peluang untuk kita bisa lebih lagi tuh naik level, naik tingkat di depan Tuhan. Yesus katakan amin. Amin. Asal kita bisa terus tumbuh mekar di tanah yang sukar. Next, ayat tadi saya tertarik Bapak Ibu. Nah ini kalau masih ingat 2 bulan yang lalu di awal bulan saya masih ingat Pak Sadrak cerita tentang pohon kurma, betul ya? Pohon kurma itu adanya di padang gurun, saudaraku. Dia itu jadi pohon yang kuat, walaupun ada badai di padang gurun, walaupun gak ada air, gak subur gersang, tapi kok bisa tumbuh. Kenapa? Pak Sadrak cerita, pohon benih kurma itu ditaruh di tanah, kemudian di atasnya ditaruh apa? Batu. Ada 2 jenis pertumbuhan dalam pohon. Pertama, pertumbuhan ke atas. Yang kedua, pertumbuhan yang sulit, jarang kita lihat. Pertumbuhan kemana itu? Ke dalam. Itu apa Bapak Ibu? Akar. Nah, sengaja memang benih pohon kurma itu ditimbun batu di atasnya supaya apa? Supaya pohon kurma itu fokus tumbuhnya kemana? Ke bawah dulu Pak. Akarnya itu harus sampai kedalaman, sampai ketemu dengan mata air. Gak tahu sampai berapa meter, 10 meter, bahkan ratusan meter, sampai dia ketemu dengan mata air. Dan naik terus, dan naik dulu ke atas, terus ke bawah. Gak ada yang lihat Pak. Batu itu bicara apa? Batu bicara masalah kesukaan. Pak, saya kok udah iring Tuhan, saya udah setia bahkan melayani, kok masalah demi masalah terus datang silih berganti. Jangan-jangan masalah yang kita hadapi itu kayak batu yang ada di atas kita. Kita doa, Tuhan singkirkan batu ini. Tuhan bilang, nah, aku tidak akan singkirkan batu dalam hidup, karena engkau sendiri harus menggulingkan batu itu. Tugas kita apa jadi Bapak? Tugas kita terus bangun hidup kita di kedalam. Akar itu bicara, benih itu bicara apa? Benih itu harus jatuh ke tanah dan mati. Yesus bilang, memang kekristenan itu syaratnya harus mati Bapak. Bilang kiri kanannya, harus mati. Mati sama apa? Mati sama ego kita, mati sama keinginan kita, mati sama hawa nafsu kita. Syarat kekristenan, Yesus bilang, biji itu harus jatuh ke tanah dan mati. Ketika kita mati, baru bisa berakar. Oh gelap. Mungkin kalau benih itu bisa teriak, gelap.
Ya kan, sakit ketika dia ketemu tanah batu yang keras di bawah itu Bapak Ibu. Sama kayak kita. Ngalamin masalah apa? Tuhan, mana Tuhan? Teriak koleksi, tolong koleksi. Ya, Kak Franky, Mas Andak, tolong aku. Kesulitan, masalah. Jangan-jangan Tuhan sengaja izinkan ada dalam hidup kita supaya akar kita kuat ke dalam. Kita mengakar. Mengakar bicara apa? Bangun hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Yesus katakan amin. Bangun kehidupan doa pribadimu, mesbah doa. Gak ada yang lihat Bapak yang Alexi gak lihat, Pak Sadrak gak lihat, Kak Eling gak lihat, tapi Tuhan yang lihat. Yesus katakan amin. Ketahuannya kapan Pak? Ketika kesulitan datang, masalah datang, kita bisa tetap kuat di balik tantangan dan masalah. Yesus katakan amin. Artinya akar kita udah kuat. Dan ketika akar itu udah kuat sampai ketemu mata air, maka dia mulai tumbuh ke atas. Batu yang besar, batu yang kuat itu perlahan demi perlahan hancur juga, keangkat juga. Tuhan mau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, supaya otot-otot rohani kita jadi kuat. Katakan jadi kuat. Katakan jadi kuat. Asal respon kita benar. Karena ada banyak juga Bapak Ibu, pohon-pohon tanaman lain yang mati. Di tengah kegersangan mereka teriak selesai hidup mereka. Hanya pohon yang punya akar yang kuat, bertahan di tengah badai, masalah persoalan apapun. Tuhan mau hidup saya dan saudara terus mekar di tanah yang sukar. Saya katakan amin. Lanjutnya, balik ke ayat yang tadi. Nah, seringkali baca dulu, yang boleh baca dulu. Terus ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Baca sama-sama 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang mau katakan amin? Amin. Saya mau punya kehidupan seperti ini. Diberkati hidup kita ketika kita apa Bapak Ibu? Ayat ini bilang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Dia seperti apa? Pohon ditanam di tepi aliran air. Amin Bapak Ibu. Yang tidak khawatir. Siapa hari-hari ini yang masih khawatir? Jangan-jangan hidup kita jauh dari aliran mata air. Jangan-jangan akar kita kurang dalam ke bawah. Karena janji Tuhan, orang yang ditanam di tepi aliran air, yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir. Bahkan dia tidak berhenti menghasilkan buah. Kita baca ayat yang tadi, Kolose 2 tadi. Baca yuk, 2, 3, lanjut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah berakar, akar kita kuat, maka selanjutnya yang Tuhan mau kita bertambah teguh, dibangun di atas Dia dan bertambah teguh di dalam iman. Ketika kita sudah bertumbuh ke bawah, Tuhan mau untuk kita juga bertumbuh. Ciri makhluk hidup itu bertumbuh. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ini tanaman bagus gak? Bagus. Tapi ini tanaman gak ada perubahan. Dari pertama kita datang beberapa bulan yang lalu sampai hari ini, Bapak Ibu, ada perubahan gak? Paling perubahannya jadi tambah berdebu aja mungkin ya. Ini tanaman palsu ini. Ini tanaman abal-abal, Bapak Ibu, betul ya? Karena kalau tanaman itu dia pasti atau makhluk hidup pasti namanya mengalami pertumbuhan. Tadi ya gambar bonsai tadi, bonsai itu bagus Pak, harganya itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi bonsai ini memang kerdil nggak normal. Ada banyak orang Kristen bonsai kayak gini, nggak pernah bertumbuh dalam kehidupannya. Apa maksudnya bertumbuh? Bertumbuh artinya kita mengalami perubahan. Yang sudah katakan amin. Ada nggak kita punya anak, selamanya kita pengen anak kita kelas 1 terus Bapak Ibu?
Nah, kamu gak usah naik kelas, nah. Ya kan, siapa si Jose itu ya? Jose kelas 1, kelas 2? Kelas 1 ya? Jose, aduh, papa pengen kamu kecil terus, nah. Papa gak pengen kamu besar, nah. Kamu besar nanti kamu pacaran, kamu nanti jarang di rumah. Papa pengen kamu kelas 1, terus nanti ada tonton kamu naik kelas 2, kelas 3, kamu kelas 1 terus ya, nah. Ada gak Bapak Ibu ya? Orang tua normal kayak gitu? Hah? Gak ada Bapak Ibu. Anak itu harus bertumbuh. 1, kelas 2, kelas 3, itu baru anak yang normal. Hidup Kristen kita juga harusnya bertumbuh. Naik kelas terus, naik level terus, yang sudah katakan amin. Dari dulu sampai sekarang, saudaraku ya, tukang judi terus. Tukang tempeleng istri, tempeleng terus sampai dengan hari ini. Saya mau bilang, hidup kita harus ngalamin perubahan, sudah katakan amin. Wah, dulu kalau berantem ya kan, sampai 3 hari 3 malam lempar-lemparan piring terus, habis piring di rumah Bapak ya. Sekarang Pak, puji Tuhan, hari ini Pak, kami kalau berantem masih lempar-lemparan piring paling 10 menit doang Pak. Dulu habis semua piring Pak, saya berantem. Sekarang paling 2-3 piring. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Berarti ada perubahan Pak. Dulu saya Pak, rokok itu bisa 2-3 bungkus satu hari Pak. Sekarang Pak, udah gak merokok lagi. Puji Tuhan. Dulu Pak, saya tukang ngumpulin orang Pak. Ya kan? Wah, setiap orang itu saya tahu jelek-jeleknya semuanya, saya omongin semuanya. Sekarang udah enggak lagi Pak. Puji Tuhan. Tuhan mau kita ngalamin pertumbuhan. Tuhan mau kita ngalamin perubahan Bapak Ibu. Jangan kayak Kristen bonsai. Bilang kiri kanannya, jangan kayak Kristen bonsai. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, baru ini saya diberkati, baru akibatnya. Balik tadi ke ayat yang Kolose 2 tadi, Lus. Kalau kita udah bertumbuh ke bawah, kita bertumbuh ke atas. Ini akibatnya. Maka kita akan bertambah teguh dalam iman, dan hati kita melimpah dengan syukur. Walaupun tantangan, masalah, tapi kita terus bertambah teguh dalam iman. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita dengar waktu pemuritan, refleksi, ibadah raya oleh hamba-hamba Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bertambah teguh dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Walaupun masalah datang silih berganti, tapi hati kita terus melimpah dengan ucapan syukur. Saya diberkati dengan jemaat di Makedonia, dan saya berdoa, Tuhan, kiranya jemaat di Makedonia, jemaat di Kapernaum juga sama kayak jemaat di Makedonia, Bapak Ibu. Apa yang inspirasi dari jemaat di Makedonia? Tolong terus dilanjut lagi. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Baca sama-sama. 2-3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Stop dulu. Mereka jemaat yang manja. Mereka jemaat yang tenang-tenang hidupnya, yang bahagia Bapak Ibu. Oh enggak. Mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Lanjut. Sukacita mereka meluap. Wah, ini jemaat yang luar biasa. Sekalipun dicobai dalam berbagai penderitaan, Pak, gajinya nggak naik-naik, ya kan? Ini usahanya, ngalamin penurunan, Pak. Bangkrut mungkin. Mereka ini dicobai dengan berat kok. Tapi sukacita mereka, lanjut. Dan meskipun mereka sangat, bukan miskin, Bapak Ibu. Apa ini? Sangat miskin. Terjemahan aslinya itu gini loh. Sangat teramat miskin, Bapak Ibu. Ini jemaat punya pergumulan yang berat. Kalau mungkin mereka ada lihat hari ini, mereka bilang, ini jemaat di Kapernaum, jemaat yang diberkati Tuhan semuanya. Ya kan? Tantangan kita, Pak, aduh beda level, Pak. Tantangan kita udah tantangan dewa, Pak. Kita masih ece-ece di hadapan mereka, Bapak Ibu. Tapi mereka bilang, meluap dengan sukacita. Bahkan apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi bukan menurut kemampuan mereka, melampaui kemampuan mereka, Bapak Ibu. Ini jemaat yang Paulus angkat jempol sama jemaat di Makedonia ini. Lanjut. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kita. Walaupun mereka sangat miskin, Paulus bilang mereka kaya dalam. Ternyata
ketidakmampuan kita, kekurangan kita, itu bukan jadi alasan untuk kita jadi orang yang murah hati, suka memberi. Yang saya katakan apa? Satu kali ada seorang ditanya ini, petani, Bapak Ibu, Pak, kalau Bapak kiranya sapi Bapak berikan buat Tuhan, apakah Bapak rela, Pak? Buat Tuhan, Pak, kata dia. Saya rela buat Tuhan. Wah, luar biasa orang yang tanya ini kan. Kalau kambing Bapak diserahkan buat Tuhan, bagaimana, Pak? Kambing, Pak, buat Tuhan. Oh ya, Pak, nggak apa-apa. Wah, luar biasa nih. Ini orang yang murah hati nih, ya kan? Ditanya lagi, kalau babi Bapak dikasih buat Tuhan gimana? Oh, kalau babi jangan. Babi jangan, ya kan? Mulai bingung. Sapi dikasih boleh, kambing kenapa babi jangan? Loh, kok babi nggak boleh? Pak, ini buat Tuhan. Oh, ya jangan kalau babi. Kenapa? Karena babi itu saya punya. Kalau sapi kambing saya nggak punya. Oh, jadi dia mau ngasih karena memang dia nggak punya sapi sama kambing, ya nggak apa-apa. Dia punya babi, dia punya. Ya. Sayang kalau dikasih buat Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jangan kita jadi kayak petani tadi. Amin. Karena gini loh, saya belajar dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Apa yang saya berikan untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak pernah kehilangan. Tapi saya selalu menuai jauh lebih banyak daripada yang saya berikan. Tapi mentalnya jangan kayak gini juga. Oh Tuhan, nih saya kasih ya 10.000 ya. Awas, kalau nggak balik 100.000, emang Tuhan rentenir, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan, mental kita apa yang sudah kita kasih, sudah relakan. Tapi dalam pengalaman saya, nggak tahu dalam pengalaman Bapak Ibu ya. Dalam pengalaman saya, apa yang saya berikan buat Tuhan, itu nggak pernah kembali sama. Selalu kembali berlimpah, Bapak Ibu. Karena prinsipnya sama ketika menabur. Ketika kita menabur satu, kita nggak pernah menuai satu juga. Kita menuai berlimpah.